Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1176. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Miliknya. Benda ini selalu berada di camp klan iblis di medan perang 10.000 klan, memantau pergerakan 10.000 klan di dekatnya. Tanpa diduga itu sekarang dibawa ke sini oleh yang mulia surgawi Tuan Rongyan. Tuan Rongyan atau Tuan Molten Api itu segera duduk bersila. Kekuatan iblis yang besar langsung mengalir kepada lonceng iblis Tingtian itu dan seketika meledak. Lonceng iblis Tingtian membengkak tertiup angin dan langsung berubah menjadi gunung yang luas. Itu menjulang tinggi. Lonceng kuno itu sekarang berubah menjadi seukuran gunung primordial. Itu lalu melayang di atas kepala Tuan Rongyan. Dan lalu lonceng itu pun mengeluarkan suara menderu-deru. Seketika setelah itu sebuah suara seperti hantu yang abadi menyebar dan langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Gelombang suara yang menakutkan itu menyapu ke segala arah dengan kecepatan yang mencengangkan. Lonceng iblis. Banyak orang yang merasakan jantungnya berdebar-debar di saat melihat pemandangan ini. Lonceng iblis Tingtian itu adalah harta karun penindasan klan iblis terhadap camp-camp besar. Ini hanya akan diaktifkan ketika pertempuran kritis seperti perang 10.000 klan terjadi untuk mengunci lawan. Namun hari ini untuk menangkap anak klan naga sejati itu, mereka akhirnya mengeluarkan lonceng iblis Tingtian. Gelombang suara yang mengerikan dari lonceng iblis itu dipenuhi dengan kecepatan dan itu menyebar dengan kecepatan yang mencengangkan. 100.000 mil, jutaan mil, ribuan mil. Lonceng iblis menyebar dengan sangat cepat dan kemanapun lonceng itu lewat, setiap orang kuat merasakan kekuatan tak terlihat datang kepadanya dan langsung menyelimuti dirinya. Meskipun kekuatan ini tidak memiliki efek berbahaya, namun sangatlah aneh. Tidak peduli di mana setiap prajurit bersembunyi, dia tidak dapat menghilangkan pendeteksian lonceng iblis ini dan tidak mungkin untuk menghindarinya. Banyak ahli yang mulia dari 10.000 ras telah melihat harta karun ini dan telah menggunakan berbagai metode penyembunyiannya untuk mencoba menghindari pendeteksian lonceng iblis ini. Namun tidak peduli metode apa yang mereka gunakan seperti melarikan diri ke dalam kampan atau menyembunyikan sosok mereka dan yang lainnya. Namun, kekuatan khusus ini dapat mendeteksi mereka. Bahkan jika itu disembunyikan tidak peduli seberapa rahasianya. Di bawah lonceng iblis Tingtian ini itu akan dideteksi dan ketat dan napas tubuh akan ditangkap. Dan ini pun segera mengejutkan semua orang yang hadir di sana. Lonceng iblis Tingtian ini memang merupakan harta karun pendeteksi tertinggi dari ras iblis. Itu terlalu kuat. Di bawah harta karun seperti itu, bagaimana mungkin klan naga sejati itu bisa menghindar? Sementara saat ini di dunia rahasia dagu kuno, nampak Qin juga telah menyadari kedatangan yang mulia surgawi Tuan Rongyan. Dan Qin pun segera memasuki dunia rahasia dagu kuno dan terus memperdalam. Namun pada saat ini gemuruh, angin puyuh hitam yang mengerikan terus menyelimuti diri Qin mencoba memusnahkan tubuhnya. Alam rahasia dagu kuno awalnya adalah alam rahasia yang berbahaya. Dan aura kekuatan ini menyerbu tubuh Qin. Kekuatan ini ingin menghancurkan tubuh Qin, memotong dagingnya seperti pisau tajam, menyebabkan dagingnya sakit. Namun dalam hati Qin itu luar biasa, itu tidak menyusut sama sekali, sebaliknya. Qin terus masuk ke dalam dunia rahasia dagu kuno. Semakin besar kerusakan yang ditimbulkan oleh rahasia dagu kuno ini pada Qin. Namun Qin malah semakin bersemangat. Karena semakin kuat badai di sini, maka akan semakin sulit bagi para master di luar untuk bisa menemukan keberadaannya. Pada saat ini, banyak angin puyuh terus-menerus menyelimuti Qin. Hei, kekuatan ini agak aneh, kata leluhur naga dengan sedikit terkejut. Yah, kekuatan penghancur membawa napas kematian. Tetapi ini agak mirip dengan kekuatan leluhur iblis asal, kata leluhur suci sungai darah. Dia juga nampak sedikit terkejut. Apakah ini tempat di mana tiruan dari leluhur iblis asal dimusnahkan? Kata leluhur suci sungai darah.
Leluhur suci Sungai Darah dan leluhur naga itu nampak saling berpandangan. Leluhur iblis asal itu juga merupakan salah satu dari 3.000 dewa dan iblis di zaman kuno. Tetapi kekuatan di sini sangat mirip dengan leluhur iblis asal. Namun di saat Qin-Chen terus memasuki kedalaman alam rahasia dagu kuno, nampak saat ini kekuatan tak terlihat menyebar dari luar alam rahasia dagu kuno dan langsung mengalir ke dalam pusaran alam rahasia dagu kuno. Kekuatan aneh ini dengan cepat dimusnahkan oleh angin puyuh hitam di alam rahasia dagu kuno. Akan tetapi itu masih dapat melewati tubuh Qin-Chen dan lalu menyapu ke kejauhan dengan kecepatan yang mencengangkan, dan itu langsung menghilang di ujung langit. Ini, wajah Qin-Chen sedikit ngeri melihat dari mana fluktuasi itu berasal. Betapa kuatnya kekuatan persepsi ini. Master Yang Mulia Surgawi, ini jelas merupakan keterampilan persepsi yang dilakukan oleh Master Yang Mulia Surgawi. Terlebih lagi, kekuatan persepsi ini terlalu misterius. Qin-Chen samar-samar dapat melihat bahwa kekuatan persepsi ini berasal dari kehampaan ratusan juta mil jauhnya, yang tidak jauh dari tempat di mana dia dan iblis jahat juga iblis darah bertarung sebelumnya. Dewa iblis itu sedang mencari keberadaanku, kata Qin-Chen. Hatinya langsung tenggelam dan wajahnya terkejut. Ini terlalu menakutkan. Dewa iblis itu berada sangat jauh darinya, namun dia bisa menyapu tempat ini dengan persepsinya melalui metode yang sangat menakutkan. Tuan, ini adalah fluktuasi deteksi dari lonceng iblis Ting-Tian, kata Lord of the Abyss. Dia tiba-tiba berkata. Lonceng iblis Ting-Tian, kata Qin-Chen. Dia merutkan kening. Kemudian Lord of the Abyss menjelaskan. Ya, Tuan, lonceng iblis Ting-Tian itu adalah harta karun surgawi dari klan iblisku. Ini khusus digunakan untuk mendeteksi orang lain. Ia dapat dirasakan meskipun berada di luar jarak ratusan juta mil. Tidak mungkin untuk menghindarinya. Untungnya sekarang kita berada di dunia rahasia dagu kuno ini. Kekuatan deteksi ini harus ditekan secara maksimal. Bawahan dapat memblokir kekuatan deteksi ini untuk Anda, kata Lord of the Abyss. Dan setelah mengatakan itu, boom, kekuatan tak terlihat melonjak dari Lord of the Abyss dan perasaan di mata-matai Qin-Chen pun menghilang seketika. Hampir saja, kata Qin-Chen. Dia merasa lega, tetapi untungnya dia memasuki dunia rahasia dagu kuno tepat waktu. Jika tidak, Qin-Chen takutnya dia akan ditemukan sekarang. Mata Qin-Chen dingin dan dia pun terus maju jauh ke dalam dunia rahasia dagu kuno. Lalu, setelah sampai di tempat yang cocok, Qin-Chen pun langsung bersila dan lalu mulai berkultivasi di sana. Selanjutnya di dunia yang kacau, kekuatan mengerikan dari keagungan dan kekacauan primordial dan cepat mengalir ke tubuh Qin-Chen. Selain itu, sumber dari puncak Yang Mulia Bumi seperti Yang Mulia Bumi Jiyue juga disempurnakan oleh Qin-Chen lalu diserap ke dalam tubuhnya. Kekuatan menakutkan terkondensasi secara gila-gilaan di tubuh Qin-Chen, dan Qin-Chen pun mulai mencoba menerobos ranah Yang Mulia Bumi. Dan di saat Qin-Chen sedang mencoba menerobos ranah Yang Mulia Bumi, saat ini di medan perang 10.000 ras di luar, boom, fluktuasi lonceng iblis Ting-Tian yang mengerikan menyapu, dan setelah sekian lama itu perlahan menghilang. Apa? Mata Yang Mulia Surgawi Tuan Rongyang terbuka dengan cepat dan matanya menunjukkan sedikit keterkejutan dan kengerian. Apakah Anda menemukannya? Kata iblis darah. Dia dan yang lainnya semuanya memandang dengan gugup ke arah Tuan Rongyang. Dan di kejauhan, beberapa puncak Mulia Bumi dari ras lain juga memandang Tuan Rongyang dengan gugup. Mereka terus memperhatikan. Bagaimana ini mungkin? Kata Tuan Rongyang. Ekspresi ngeri muncul di matanya. Dan dalam persepsi sebelumnya, dia tiba-tiba tidak menemukan jejak Qin-Chen. Bagaimana klan naga sejati itu bisa lolos dari pelacakanku? Apalagi dia lolos dari pelacakan lonceng iblis Ting-Tian. Bahkan jika ahli Yang Mulia Surgawi dilacak oleh lonceng iblis Ting-Tian, maka sangat tidak mungkin untuk bisa lolos dari pelacakannya. Tapi bagaimana anak naga sejati ini melakukannya? Tuan Rongyang menutup matanya dan menggelegar. Energi iblis yang mengepul di tubuhnya melonjak ke langit dan dengan gila-gilaan mengalir ke lonceng iblis Ting-Tian. Dan kemudian, boom, dia melihat lonceng iblis Ting-Tian bergetar hebat. Itu berputar dengan panik dengan paksaan yang lebih mengerikan. Dan itu langsung menyapu langit. Dia tidak percaya dan sekali lagi mendesak lonceng iblis Ting-Tian untuk mendeteksi area sekitar. Bagaimana itu? Mengapa Tuan Rongyang mendesak lonceng iblis Ting-Tian lagi? Melihat itu, banyak orang pun terkejut. Mungkinkah Yang Mulia Surgawi Tuan Rongyang tidak berhasil menemukan jejak klan naga sejati itu? Banyak orang di sana terkejut dan mereka ingin bertanya, tetapi mereka tidak berani bertanya.
Mereka hanya bisa berdiri di samping sambil gemetar. Lonceng iblis Ting Tian yang luas berfluktuasi sekali lagi tersapu dan langsung memenuhi seluruh area. Kali ini, Yang Mulia Surgawi Tuan Rongyan menampilkan semua solusinya. Dia mendesak lonceng iblis Ting Tian secara ekstrim, memperluas ke area terluas di area ini, dan berhenti sampai perbatasan diblokir oleh puluhan ribu orang yang kuat. Tidak, masih belum ditemukan, kata Tuan Rongyan. Dia nampak linglung. Sial, bisakah anak ini menghilang begitu saja? Dia pun membuka matanya, dan tatapan sedingin esnya langsung tertuju kepada Yang Mulia Bumi Iblis Jahat dan juga Yang Mulia Bumi Iblis Darah. Apakah kamu yakin kamu bertarung melawan anak klan naga sejati itu belum lama ini di sini? Ini, apakah di tempat ini? Mengapa hanya setengah hari, tetapi orang ini telah sepenuhnya menghilang? Kata Tuan Rongyan. Dia berkata dengan dingin. Ya, tuanku, itu benar, kata Iblis Darah dan Iblis Jahat. Mereka berdua juga bingung apakah anak klan naga sejati itu telah melarikan diri hanya dalam waktu secepat itu. Setengah hari anak itu bisa keluar dari pengepungan ini, bagaimana ini mungkin? Kata Tuan Rongyan. Dia menggertakkan giginya, dan kekuatan iblis yang tak ada habisnya menyapu seperti lautan luas mengguncang dunia. Salah. Tiba-tiba matanya menjadi dingin, dan dia merasa ada yang tidak beres. Dia pun duduk. Awalnya dia bertanya-tanya apakah Qin Chen telah melarikan diri. Bagaimanapun, bahkan ahli Yang Mulia Surgawi pun tidak akan dapat lepas dari penjelajahannya dengan menggunakan lonceng iblis Ting Tian. Tetapi setelah dia merenung dengan hati-hati, dia pun menemukan bahwa itu tidak mungkin. Dalam deteksi lonceng iblis Ting Tian barusan, ada orang-orang kuat dari 10.000 ras yang dikelilingi ke segala arah di area ini, dan beberapa dari mereka tidak lemah, dan mereka bahkan berada pada level yang sama dengan Iblis Darah. Jika anak klan naga sejati itu pergi dari arah tertentu, mereka pasti akan ditemukan, dan hampir tidak mungkin untuk bisa melarikan diri. Dia pasti masih berada di suatu tempat, kata Tuan Rongyan. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia pun segera mendesak kembali lonceng iblis Ting Tian untuk ketiga kalinya, dan boom! Di bawah pengaruh yang sangat besar, semua leluhur dari 10.000 ras di daerah ini seketika merasakan aura mengerikan menyapu mereka lagi. Kekuatan deteksi yang kuat itu menyebar sedikit demi sedikit. Kali ini, Tuan Rongyan tidak berniat merasakan area ini dengan kecepatan tercepat. Sebaliknya, dia merasakan setiap inci dari kehampaan sedikit demi sedikit dari dalam keluar. Anak itu tidak akan pernah bisa lari jauh dari sini. Dia pasti ada di area ini. Seharusnya dia menggunakan beberapa cara khusus untuk menghindari deteksi lonceng iblis Ting Tian, kata Tuan Rongyan. Dia menegaskan di dalam hatinya, dan dia pun terus menjelajah. Kali ini, dia membutuhkan waktu yang sangat lama. Sementara saat ini di dunia rahasia dagu kuno, kekuatan asal-usul yang mengepul terus mengalir ke tubuh Qin Chen. Tubuh Qin Chen pun terus-menerus menderita karena aura menakutkan yang menghantuinya. Aura besar muncul dari Qin Chen dan terus bergerak menuju ranah Yang Mulia Bumi. Boom! Sementara saat ini leluhur suci Sungai Darah dan leluhur naga Hong Huang dan juga Lord of the Abyss, mereka bertiga menembak satu demi satu, memotivasi kekuatan di tubuh Qin Chen untuk mempersiapkannya menerobos. Saat ini Qin Chen dia juga telah memperoleh terlalu banyak harta karun di alam Dewa Piantin kali ini, terutama cincin penyimpanan Yang Mulia Bumi Yuan Hun. Harta karun di dalamnya tidak ada habisnya. Dan pena suci tingkat Yang Mulia juga terus digunakan oleh Qin Chen. Itu diintegrasikan dengan cepat ke dalam tubuhnya dan menjadikan landasan kokoh terobosannya. Lambat laun, makna misterius perlahan muncul di tubuh Qin Chen, dan banyak peradaban berkembang pada kitab asal. Qin Chen merasakan paksaan yang tidak dapat ditembus menyelimuti dirinya, seolah-olah sumber alam semesta membuka matanya dan menatapnya. Di tubuh Qin Chen, semua jenis kekuatan didesak secara ekstrim olehnya, mempersiapkan terobosan Yang Mulia Bumi. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Sementara saat ini, Tuan Rongyan nampak membuka matanya lagi. Mustahil, kata Tuan Rongyan. Dia meraung. Aura menakutkan menghilang, dan seluruh dunia berubah menjadi debu dan jatuh ke dalam kekacauan. Kemana perginya anak itu? Kata Tuan Rongyan. Dia benar-benar tidak bisa mempercayainya. Kali ini, dia dengan hati-hati mencari setiap bagian dari kehampaan di dunia ini, tetapi dia bahkan tidak menemukan anak itu, yang membuatnya sangat marah. Apa? Iblis Darah dan Iblis Jahat pun juga terkejut.
Karena dia juga dapat memahami bahwa Tuan Rongyan tidak dapat menemukan anak itu. Tidak hanya iblis darah yang terkejut, tetapi orang kuat lainnya dari semua ras juga nampak terkejut. Bagaimana ini mungkin? Apakah anak klan naga sejati itu benar-benar bisa lolos dari pengawasan semua orang? Tidak, pasti di sini. Pasti dia ada di area ini. Itu pasti aku yang telah melewatkan sesuatu, kata Tuan Rongyan. Dia berkata dengan dingin. Namun pada saat ini tiba-tiba boom, ada ledakan. Sebuah fluktuasi mengerikan serupa datang seketika dan pada saat yang sama langsung menyelimuti seluruh area medan perang 10.000 ras. Dan belenggu langit dan bumi yang telah ditekan oleh Tuan Rongyan langsung terpecah olehnya. Ahli yang mulia surgawi lainnya, 2 dewa, semua orang pun terkejut. Tetapi mereka pun kemudian bertanya-tanya, ahli yang mulia surgawi dari kekuatan manakah itu? Kemudian semua orang pun melihat ke langit, lalu nampak seorang pria kuat yang berjubah bintang datang, dan aura tak berujung menyebar darinya. Dan semua orang seakan melihat langit di atas langit, bintang-bintang berjatuhan membentuk gambaran bintang jatuh yang menakutkan. Tuan Bintang Jatuh, itu adalah ahli yang mulia surgawi dari Istana Dewa Bintang. Banyak orang yang kaget karena ahli yang mulia surgawi kedua yang datang itu ternyata sebenarnya adalah ahli yang mulia surgawi dari Istana Dewa Bintang. Namun coba pikirkan, di alam Dewa Piantin yang mulia Bumi Wani dari Istana Dewa Bintang juga telah meninggal di tangan anak klan naga sejati itu. Lalu bagaimana mungkin Istana Dewa Bintang tidak mengirimkan orang kuatnya untuk pertama kali? Yang mulia surgawi Bintang Jatuh, kata Tuan Rongyan. Sebuah cahaya tajam melintas di mata Tuan Rongyan. Sementara yang mulia surgawi Bintang Jatuh itu nampak melangkah maju. Dia lalu menatap Tuan Rongyan, lalu melihat lonceng iblis Tingtian di atas kepala Tuan Rongyan. Dia pun mengerutkan kening. Rongyan, apakah kamu sudah menemukan jejak anak klan naga sejati itu? Kata Tuan Bintang Jatuh. Setelah melihat lonceng iblis Tingtian, yang mulia surgawi Tuan Rongyan tidak dapat menemukan jejak dari klan naga sejati. Sebelumnya dia telah menerima pesan dan mengira itu adalah kesalahan pesan itu. Namun sekarang ketika Tuan Bintang Jatuh melihatnya, dia pun juga terkejut dan mengerutkan kening. Kamu coba saja, kata Tuan Rongyan. Dia mencibir. Dia menyuruh Tuan Bintang Jatuh untuk melacaknya sendiri. Mendengar itu mata Tuan Bintang Jatuh nampak dingin. Dia tidak menggunakan kekuatan supernaturalnya untuk mencari. Karena bahkan Tuan Rongyan dengan lonceng iblis Tingtian tidak dapat menemukan jejak pihak lain. Lalu bagaimana dia bisa menemukannya? Tetapi dia mengerutkan kening karena dalam waktu sesingkat itu, bagaimana mungkin anak klan naga sejati itu bisa pergi dari sini? Tetapi adakah cara agar klan naga sejati itu bisa lolos dari pencarian lonceng iblis Tingtian dalam waktu sesingkat itu? Karena ini adalah sesuatu yang bahkan ahli yang mulia surgawi pun tidak akan bisa dengan mudah melakukannya. Alam rahasia. Tiba-tiba Tuan Bintang Jatuh memikirkan sebuah kemungkinan. Karena menurutnya hanya di alam rahasia yang dapat menutupi pendeteksian dari lonceng iblis Tingtian, dan lawan dapat lolos dari pendeteksi lonceng iblis Tingtian. Jadi alam rahasia mana yang dekat dengan tempat ini? Kata Tuan Bintang Jatuh. Dia pun dengan cepat membuka peta medan perang 10.000 ras. Dan setelah beberapa saat pandangannya langsung tertuju kepada dunia rahasia Dagu Kuno. Alam rahasia Dagu Kuno, alam rahasia di medan perang 10.000 ras itu cukup berbahaya, tetapi harta karunnya sangat sedikit. Jadi ini adalah alam rahasia yang mudah dilupakan. Tetapi pada saat ini, Yang Mulia Surgawi Bintang Jatuh langsung memusatkan perhatiannya kepada alam rahasia Dagu Kuno ini. Karena di area ini, hanya alam rahasia Dagu Kuno yang memenuhi standar alam rahasia Dagu Kuno. Dan hanya alam rahasia Dagu Kuno ini yang memenuhi standar untuk memungkinkan menghindari pendeteksian lonceng iblis Tingtian. Tuan Bintang Jatuh pun menyimpulkan bahwa anak klan naga sejati itu pasti mungkin sedang berada di alam rahasia Dagu Kuno saat ini. Memikirkan hal ini, hati Tuan Bintang Jatuh pun langsung tergerak. Tetapi wajahnya nampak biasa-biasa saja. Dia pun kemudian mencibir. Tuan Rongyan, karena kamu tidak dapat menemukan anak klan naga sejati itu. Bahkan kamu telah menggunakan lonceng iblis Tingtian. Lalu apalagi aku? Sepertinya orang ini kemungkinan besar dia sudah pergi dari sini. Sungguh luar biasa, kata Tuan Bintang Jatuh. Dia berkata dengan emosi.
Dia dapat melarikan diri dari begitu banyak orang kuat dari 10.000 ras. Dia memang cukup mumpuni. Tidak heran dia bisa bersembunyi dalam Dewa Pentin dengan begitu luar biasa. Nah, karena orang ini sudah pergi, maka saya juga akan pergi dari sini, kata Tuan Bintang Jatuh. Dan setelah mengatakan itu, Tuan Bintang Jatuh pun langsung melangkah keluar. Dan dia pun segera meninggalkan area ini. Kecepatan Tuan Bintang Jatuh tidak terburu-buru dan dia melangkah keluar dalam satu langkah. Kekosongan terlipat, bintang-bintang berjatuhan dan dia sangat bebas dan santai, yang membuat banyak orang kagum. Tuan Bintang Jatuh, apakah dia akan pergi sekarang? Melihat Tuan Bintang Jatuh pergi, semua orang pun sedikit terkejut. Tuan Bintang Jatuh, apakah dia akan pergi begitu saja? Apakah itu terlalu mudah, bukan? Tetapi coba pikirkan, Tuan Rongian saja telah datang ke sini sejak 3 hari yang lalu. Tetapi dia butuh waktu lama sekali, tetapi bahkan dia tidak dapat menemukan jejak klan naga sejati itu. Saya khawatir Tuan Bintang Jatuh juga mungkin tidak akan bisa mendapatkan jejak klan naga sejati itu. Memikirkan hal ini, banyak orang yang terheran-heran. Mereka bisa pergi dengan tenang dalam situasi yang dikelilingi oleh ribuan ras. Cara seperti ini sungguh mengejutkan.